Sakjane dadi petani iku yo wangel. Mek cuma ya iku sing tak pilih petani iku ora mikiri apa-apa, ora mikiri sing iko pokok penting kanggo tani tok. Nah, iku mulane aku seneng nang tani. Nah, ngono. Soale lek mikiri gak dadi petani utawa dadi pedagang iku engko sing mikiri kok tapi lek tani khusus apa sing ditandur lah iku engko cukul apik dadi seneng. Nah iku yo ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila kelas D. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatma Aftiana, NPM 239. Saya Linawati Agustin, NPM 240. Saya Ayu Wulandari Violita, NPM 238. Saya Muhammad Lutfi, NPM 253. Dan saya Muhammad Syafri Baki, NPM 236. Langsung saja, nomor 1, kita disuruh menceritakan isi film secara singkat. Setelah kami menonton video Muter Panguripan, kami mereview video tersebut. Hasilnya, terdapat 2 pendapat dengan versi yang berbeda. Adapun versi 1 dan versi 2 akan kami sampaikan. Langsung saja ke versi yang pertama, yaitu menceritakan seorang petani yang mencintai profesinya yang bernama Bapak Ngatenu, bekerja sebagai petani lebih dari 30 tahun. Dia mencintai pekerjaannya sebagai petani yang hanya berfokus pada tanamannya saja. Saat tanamannya gagal panen pun, ia tidak putus asa dan mau mencoba kembali serta berharap panen yang akan datang bisa berhasil. Pak Ngatenu menunjukkan sikap optimis pada keberhasilan panennya. Nah, untuk versi 2-nya, menceritakan tentang kerja keras seorang petani yang mana menjadi tidaklah mudah. Namun Bapak Ngatenu menjalankannya dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, sehingga ketika panen gagal pun, dia tidak menyerah dan tidak berhenti untuk menjadi seorang petani. Atas kerja keras petani yang bergotong royong berusaha untuk menghasilkan panen yang maksimal, bangsa Indonesia tidak pernah kekurangan bahan makanan pokok yaitu nasi. Sehingga dalam video tersebut terlihat bahwa jasa petani sangatlah besar dan mulia bagi bangsa Indonesia. Yang selanjutnya itu mengenai analisis nilai Pancasila yang terkandung dalam video tersebut. Setelah kami berdiskusi, nilai Pancasila yang terkandung dalam video tersebut yaitu 1 nilai ketuhanan. Pak Ngatenu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang berhasil tidaknya panen. Yang selanjutnya yaitu nilai kemanusiaan. Pak Ngatenu merupakan seorang petani yang mulia, merawat tanamannya kemudian berhasil panen sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Kemudian untuk nilai persatuannya terlihat pada saat proses penanaman benih yang membutuhkan waktu cukup lama serta membutuhkan tenaga yang banyak. Sehingga pemilik lahan perlu mengajak para buruh petani untuk bekerja sama dan gotong royong untuk saling membantu. Dan dari segi nilai kerakyatannya, dapat kita lihat dari hasil panen yang diolah para petani hingga dijual ke pedagang untuk diekspor agar mampu mensejahterakan rakyat Indonesia sekaligus dapat membantu meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Dan soal yang ketiga, analisis kelompok mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Pemerintah telah melakukan sebuah kebijakan untuk kesejahteraan petani terdiri dari kebijakan perlindungan lahan petani pangan, kebijakan subsidi pupuk, dan kebijakan output pertanian yang berupa kebijakan harga pembelian pemerintah. Tetapi kemiskinan sektor pertanian masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah sampai saat ini. Sumber dari website repository UGM. Kemudian untuk solusi untuk meningkatkan
kesejahteraan petani di Indonesia, yaitu bisa melalui alat-alat produksi yang masih tradisional, bisa dengan alat modern. Misalnya, pemerintah dapat memberikan subsidi alat produktivitas, yaitu traktor tangan untuk petani dalam satu lingkungan. Adapun persyaratannya, petani harus menyewa dengan biaya murah untuk digunakan sebagai biaya perawatan, sehingga dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur saat ini juga sudah membaik loh. Diharapkan lebih cepat dan baik lagi untuk wilayah pedesaan yang belum mempunyai infrastruktur baik. Dengan infrastruktur yang baik dan terjangkau, logistik barang-barang konsumsi masyarakat dapat disalurkan dengan cepat dan hemat tanpa mengeluarkan biaya besar. Akhirnya, harga barang-barang konsumsi ikut turun dan inflasi di pedesaan bisa menurun. Data tersebut berdasarkan sumber website analisiskonten.co.id. Dan soal yang terakhir, analisis kelompok mengenai masa depan pertanian di Indonesia. Yang pertama, skala lahan. Yang minimum bagi petani juga merupakan masalah yang cukup serius. Karena kenapa? Karena pendapatan atau hasil panen yang diperoleh sangat minimum atau ekonomis, yang melebihi biaya dan kebutuhan petani secara wajar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah seharusnya membuat sebuah kebijakan perencanaan tentang pengalokasian lahan pertanian. Tentunya, pemerintah harus mengejut wilayah yang sangat baik bagi sektor pertanian dari tanah yang subur, topografi relatif rata, iklim menunjang, dan infrastruktur yang memadai. Dari data Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa 64,50 juta penduduk Indonesia berada dalam kelompok pemuda. Namun, persentase pemuda yang bekerja di sektor pertanian itu hanya 21%. Hal ini tentu terjadi karena adanya beberapa faktor yang membuat pemuda di Indonesia kurang tertarik untuk bekerja di sektor pertanian. Solusi untuk masalah ini yaitu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mendorong minat para pemuda di sektor pertanian melalui beberapa program aksi. Misalnya penyuluhan pendidikan vokasi dan pelatihan mendukung pertumbuhan usaha petani milenial, serta penyuluhan pendidikan vokasi dan pelatihan mendukung program utama Kementerian Pertanian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.